Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Pada pembelajaran materi kuliah pengantar ekonomi untuk bisnis kali ini akan dibahas mengenai aplikasi permintaan dan penawaran. Sumber materi inti berasal dari buku Case, Fair and Oster yang berjudul Principle of Microeconomics, Chapter 4 tentang Demand and Supply Application. Berikut adalah outline dari materi ini. Bagian pertama mengenai sistem harga, penjatahan dan pengalokasian sumber daya. Kemudian di bagian kedua membahas sedikit mengenai analisis akibat dikenakannya biaya impor BBM. Dan terakhir mengenai penawaran dan permintaan serta efisiensi pasar. Sistem harga, penjatahan dan pengalokasian sumber daya. Sistem pasar atau biasa disebut sistem harga menjalankan dua fungsi penting dan saling terkait. Pertama, sistem pasar memberikan mekanisme otomatis untuk mendistribusikan barang dan jasa yang langka. Jadi, sistem pasar bertindak sebagai alat penjatahan harga atau price rationing untuk mengalokasikan barang dan jasa kepada konsumen ketika kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan. Kedua, sistem pasar menentukan alokasi sumber daya atau resource allocation bagi produsen dan berbagai macam output akhirnya. Penjatahan berdasarkan harga atau price rationing. Penjatahan berdasarkan harga adalah proses di mana sistem pasar mengalokasikan barang dan jasa kepada konsumen ketika jumlah yang diminta melebihi jumlah yang ditawarkan. Penjatahan berdasarkan harga terjadi pada saat kondisi kelebihan permintaan atau kekurangan penawaran. Pasar menentukan siapa yang mendapatkan barang. Penawaran yang berkurang dijatahkan kepada mereka yang rela dan mampu membayar dengan harga yang lebih tinggi. Titik equilibrium akan bergeser, di mana harga akan naik dan kuantitas akan turun. Contoh kasus, pada musim panas 2010 terjadi bencana kekeringan sehingga menghancurkan tanaman gandum. Dampaknya pasokan gandum menurun. Kurva penawaran gandum bergeser ke kiri. Pergeseran kurva penawaran ini menciptakan situasi kelebihan permintaan pada harga lama sebesar $160. Karena pada harga itu sekarang hanya dapat membeli gandum sebanyak 35 juta metrik ton. Di mana dibandingkan dengan harga di musim semi dengan tingkat harga $160, konsumen bisa membeli 61,7 juta metrik ton. Jadi, dengan harga yang sama, ada selisih sebanyak 61,7 dikurangi 35, sama dengan 26,7 juta metrik ton dibandingkan dengan harga di musim semi, yang artinya terjadi kenaikan harga. Berkurangnya pasokan menyebabkan harga gandum melonjak tajam di musim gugur. Saat harga naik, persediaan yang tersedia menjadi dijatah. Siapa yang bersedia dan mampu membayar, merekalah yang mendapatkan. Penyesuaian harga terjadi hingga terbentuk harga keseimbangan baru di $247 dan kuantitas yang diminta menurun sepanjang kurva permintaan, bergerak dari titik C 61,7 juta ton menuju titik B 41,5 juta ton. Penyesuaian harga. Penyesuaian harga adalah mekanisme penjatahan di pasar bebas. Penjatahan harga berarti bahwa setiap kali ada kebutuhan untuk memberikan jatah barang, yaitu ketika ada kekurangan di pasar bebas, harga barang akan naik sampai jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta, yaitu sampai pasar kembali seimbang. Siapa yang bersedia dan mampu membayar tidak berarti bahwa hanya yang kaya yang akan membeli, tetapi orang yang berpendapatan rendah bisa saja membeli, namun mereka harus mengorbankan lebih banyak barang yang lain. Artinya, mereka akan mengurangi untuk mengkonsumsi barang yang lain untuk dapat membeli barang tersebut. Namun ada juga kondisi di mana harga yang tinggi bukan masalah. Hanya untuk memuaskan hobi atau kesenangan, orang akan rela mengeluarkan banyak uang. Contohnya adalah penjualan hasil karya seni. Untuk lukisan terkenal seperti lukisan Jackson Pollock No. 5, lukisan ditawarkan di pasar lelang mulai dengan harga dasar yang relatif terjangkau, sehingga ada kelebihan permintaan yang sangat besar dari pecinta seni untuk dapat memiliki lukisan tersebut. Lalu kemudian tercipta mekanisme penawaran sampai akhirnya hanya ada satu peminta yang tersisa, dan lukisan tersebut terjual dengan harga $140 juta pada tahun 2006.
Keterbatasan sistem pasar dan mekanisme penjatahan alternatif. Kadang-kadang, baik pemerintah maupun perusahaan swasta memutuskan untuk menggunakan beberapa mekanisme selain sistem pasar untuk menjatah barang atau membatasi barang yang memiliki permintaan berlebih pada harga terkini. Kebijakan yang dirancang untuk menghentikan penjatahan harga biasanya dibenarkan dalam beberapa cara. Alasan yang paling sering digunakan adalah keadilan. Tidaklah adil untuk membiarkan tuan tanah membebankan harga sewa yang tinggi. Tidak adil bagi perusahaan minyak untuk menaikkan harga bensin. Tidak adil bagi perusahaan asuransi untuk membebankan premi yang sangat besar, dan seterusnya. Di lain pihak, masyarakat kita tidak punya pilihan selain membayar cicilan rumah, membayar iuran asuransi, dan kebutuhan bahan bakar bensin untuk mulai bekerja. Sistem penjatahan harus ditemukan agar distribusi dan tingkat harga bisa terkontrol. Pagu harga atau price ceiling, atau bisa juga disebut sebagai harga batas atas, adalah harga barang maksimal yang boleh ditetapkan penjual. Biasanya ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan harga maksimum untuk melindungi konsumen dari kondisi yang dapat membuat barang sangat mahal. Harga tinggi dapat terjadi karena monopoli atas suatu produk, gelembung investasi, atau selama periode inflasi tinggi. Pemerintah merasa bahwa harga pasar untuk barang atau jasa terlalu tinggi. Untuk menjaga agar produk terjangkau bagi masyarakat, pemerintah menetapkan price ceiling atau harga batas atas. Contoh dari plafon tersebut adalah kontrol sewa. Contoh lain adalah harga bahan bakar minyak. Membatasi harga ke tingkat yang lebih terjangkau sepertinya ide yang mulia. Namun, itu juga menciptakan konsekuensi lain, yaitu kekurangan dan akan timbul pasar gelap. Meskipun dinamakan harga tertinggi, namun agar efektif, harga ditetapkan di bawah equilibrium. Karena harga di bawah equilibrium, jumlah yang diminta oleh pasar lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang ditawarkan. Ada kekurangan, sehingga ada kecenderungan harga untuk naik. Namun karena pemerintah mematok harga di bawah equilibrium, harga tidak dapat naik melebihi batas pagu harga atau selling price, walau hanya sebatas untuk mencapai equilibrium. Sebaliknya, jika harga berada di atas equilibrium, kebijakan penetapan harga tidak efektif. Alasannya, ketika di atas equilibrium, pasar mengalami ekses pasokan karena kuantitas yang diminta lebih sedikit daripada kuantitas yang dipasok. Dengan demikian, mekanisme pasar akan mendorong harga untuk turun menuju equilibrium. Contoh kasus, pada tahun 1974, pagu harga atau price ceiling atau harga tertinggi ditetapkan sebesar $0,57 per galon untuk bensin. Apabila harga dibiarkan berdasarkan mekanisme pasar, maka harga akan meningkat menjadi sekitar $1,5 per galon. Pada harga $0,57 per galon, jumlah permintaan melebihi jumlah penawaran. Karena sistem harga pasar tidak dapat berfungsi, sehingga kondisi equilibrium tidak bisa dicapai karena pemerintah memasok harga di bawah equilibrium. Kondisi ini harus membuat sistem penjatahan alternatif untuk bisa mendistribusikan pasokan bensin yang tersedia. Mekanisme penjatahan alternatif. Berikut adalah sistem penjatahan alternatif. Biasanya dilakukan oleh pihak swasta untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk membantu pendistribusian produk yang memiliki permintaan berlebih. Pertama adalah antrian atau queuing, merupakan mekanisme penjatahan non-harga. Kemudian, pelanggan pilihan atau favored customer adalah mereka yang menerima perlakuan khusus dari penyalur selama situasi permintaan berlebih. Kemudian, ada juga kupon penjatahan atau ration coupon, memungkinkan pembelian produk dalam jumlah tertentu per bulan. Kupon jatah berpotensi menimbulkan black market. Black market atau pasar gelap adalah bentuk pasar yang menjalankan perdagangan ilegal dengan harga yang ditentukan oleh pasar itu sendiri. Pasar gelap selalu ada dan mampu berevolusi. Usaha pembatasan harga seringkali menyebabkan evolusi pasar gelap. Permintaan berlebih tetap terjadi dan tidak bisa dihilangkan. Contoh kasus, konser Justin Timberlake pada 16 September 2007 di Staples Center di Los Angeles. Nilai nominal tiket untuk konser Justin Timberlake pada 16 September 2007 di Staples Center di Los Angeles adalah $50. Staples Center dapat menampung 20.000 penonton. Kurva penawaran vertikal pada angka 20.000. Dengan harga $50, jumlah yang ditawarkan di bawah jumlah yang diminta. Diagram menunjukkan bahwa kuantitas yang diminta dan kuantitas yang
ditawarkan akan sama dengan $300. Meskipun harga normal tiket yang dijual adalah $50, di bawah dari kesanggupan konsumen untuk membeli tiket yaitu $300, namun di lapangan harga tiket bisa sampai $16.000. Perbedaan harga yang sangat jauh. Namun ada saja orang yang mau membayar tinggi. Mungkin mereka adalah fansnya Justin Timberlake yang tidak kebagian tiket, atau mungkin ada tiket khusus bagi orang-orang yang mampu membayar lebih. Tidak peduli seberapa baik niat pihak swasta dan ataupun pemerintah, sangat sulit untuk mencegah sistem harga beroperasi dan menghentikan kesediaan konsumen untuk membayar lebih dengan harga yang mereka sanggupi. Apapun cara alternatif untuk menerapkan sistem penjatahan, sistem harga, atau sistem pasar selalu dapat beroperasi dengan cara mereka tersendiri. Adanya pelanggan setia dan pasar gelap, distribusi akhir mungkin lebih tidak adil daripada yang dihasilkan dari penjataan harga yang sederhana. Contoh kasus, mekanisme harga yang bekerja untuk Shakespeare. Setiap musim panas, kota New York mengadakan pertunjukan gratis Shakespeare di taman. Biaya sebenarnya dari sebuah tiket adalah $0 atau gratis, ditambah biaya peluang dari waktu yang dihabiskan dalam antrian. Mahasiswa rela mengantri untuk memperoleh tiket dan kemudian menjual tiket tersebut kepada pecinta Shakespeare yang memiliki penghasilan tinggi yang rela membayar lebih karena tidak perlu mengantri. Bagi segolongan orang, demi untuk kepuasan akan rela membayar lebih dari harga yang seharusnya. Contoh di atas menunjukkan bahwa bagi sebagian orang atau mahasiswa, momen ini adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Mereka rela mengantri untuk mendapatkan tiket, yang kemudian tiket itu mereka jual kepada orang lain. Orang lain yang memiliki uang lebih akan rela membayar tiket yang sebenarnya gratis dibandingkan harus mengantri. Kedua belah pihak merasa diuntungkan dengan kepuasan mereka sendiri. Di Indonesia, kasus seperti ini mungkin bisa disamakan dengan calo tiket. Pihak pemerintah atau swasta sulit untuk memberantas tuntas calo tiket ini. Mereka, baik calo ataupun peminatnya, selalu berevolusi untuk mengakali peraturan yang ada. Harga dan alokasi sumber daya. Perubahan harga yang merupakan akibat dari pergeseran permintaan di pasar output, misal akibat berubahnya selera konsumen, menyebabkan naik turunnya laba. Keuntungan menarik modal, kerugian menyebabkannya ditarik modal. Upah yang tinggi menarik tenaga kerja dan mendorong pekerja mendapatkan keterampilan. Keterampilan memerlukan pelatihan dan pelatihan membuat banyak sekolah dibuka. Proses domino ini terus berlanjut, tetapi intinya jelas bahwa penawaran, permintaan, dan harga di pasar input dan pasar output menentukan alokasi sumber daya dan kombinasi akhir barang-barang yang diproduksi. Harga dasar atau price floor. Seperti halnya pagu harga yang menghasilkan mekanisme penjataan alternatif yang tidak efisien dan mungkin juga tidak adil, beberapa argumen yang sama dapat dibuat untuk harga dasar. Harga dasar adalah harga minimum di mana penetapan di bawahnya tidak diperbolehkan. Jadi harga dasar atau price floor adalah harga minimum untuk perdagangan yang diizinkan. Jika harga dasar ditetapkan di atas harga equilibrium, hasilnya adalah kelebihan penawaran. Pada kondisi ini, jumlah yang ditawarkan akan lebih besar dari jumlah yang diminta. Akibat dari penetapan harga dasar adalah penawaran berlebih. Contoh paling umum dari harga dasar adalah upah minimum. Upah minimum atau minimum wage adalah harga atau upah dasar yang ditetapkan untuk harga atau upah tenaga kerja. Kritik terhadap upah minimum berpendapat bahwa karena berada di atas equilibrium, hal itu dapat mengakibatkan lebih sedikit tenaga kerja yang disewa atau dipekerjakan, karena jumlah penawaran tenaga kerja atau orang yang ingin bekerja lebih banyak dari perusahaan yang mampu memenuhi standar upah minimum. Analisis penawaran dan permintaan. Biaya impor minyak. Pajak atas impor minyak. Kondisi pasar minyak Amerika Serikat pada akhir tahun 2012. Harga minyak dunia $80. Pemerintah Amerika Serikat memungut pajak sebesar 33,1/3%, sehingga terjadi kenaikan harga minyak di Amerika menjadi $106,64 atau 80 ditambah 26,64. 26,64 adalah 33/3% dari $80. Kenaikan harga minyak ini memicu produsen lokal untuk dapat memproduksi lebih banyak, sehingga impor minyak pun menjadi berkurang. Dari grafik ini, kesimpulannya adalah biaya impor minyak akan meningkatkan produksi dalam negeri, menaikkan harga BBM, dan mengurangi konsumsi secara keseluruhan. Penawaran dan permintaan serta efisiensi pasar. Surplus konsumen.
konsumen. Surplus konsumen atau consumer surplus adalah selisih antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar seseorang untuk suatu barang dengan harga pasar produk tersebut pada saat bertransaksi. Harga yang dibayar lebih rendah dari harga pasar adalah surplus yang dinikmati oleh konsumen. Artinya, konsumen merasa beruntung karena mengeluarkan uang lebih sedikit dari ekspektasinya. Gambar 4.6 menunjukkan permintaan pasar dan surplus konsumen. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 4.6a, beberapa konsumen, lihat poin A, bersedia membayar masing-masing sebanyak $5 untuk hamburger. Karena harga pasar hanya $2,5, mereka menerima surplus konsumen sebesar $2,5 untuk setiap hamburger yang mereka konsumsi. Sementara yang lain, lihat titik B, bersedia membayar kurang dari $5 dan menerima surplus yang sedikit lebih kecil. Karena harga pasar hamburger hanya $2,5, luas segitiga berhasil pada gambar 4.6b sama dengan total surplus konsumen. Surplus produsen. Surplus produsen atau producer surplus adalah selisih antara harga pasar dan total biaya produksi pada saat transaksi. Harga pasar lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual seharusnya adalah surplus yang dinikmati oleh produsen. Artinya, produsen beruntung karena harga jual di pasar lebih tinggi dari total biaya produksi. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 4.7a, beberapa produsen bersedia memproduksi hamburger dengan harga masing-masing $0,75. Karena mereka dibayar $2,5, mereka memperoleh surplus produsen sebesar $1,75. Produsen lain bersedia memasok hamburger dengan harga $1. Mereka menerima surplus produsen sebesar $1,5. Karena harga pasar hamburger adalah $2,5, luas segitiga berbayang pada gambar 4.7b sama dengan total surplus produsen. Surplus produsen dan surplus konsumen. Grafik di samping menunjukkan penawaran dan permintaan barang. Permintaan adalah agregat dari pembelian individu semua konsumen. Konsumen akan mengkonsumsi sejumlah barang yang tersedia dan membayar dengan harga pasar yang sama. Bahkan, beberapa konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga pasar. Karena itu, dengan hanya membayar dengan harga pasar, mereka menikmati manfaat dari harga yang lebih rendah. Misalnya, konsumen hanya perlu membayar dengan harga pasar PE, meskipun harga tertinggi yang bersedia mereka bayar adalah PE1. Secara grafis, surplus konsumen adalah segitiga di atas harga pasar atau harga equilibrium dan di bawah kurva permintaan. Sedangkan area di atas tingkat penawaran dan di bawah harga equilibrium disebut surplus produsen. Efisiensi pasar. Surplus konsumen dan surplus produsen adalah perangkat dasar yang digunakan para ekonom untuk mempelajari kesejahteraan ekonomi para penjual dan pembeli di sebuah pasar. Efisiensi adalah kondisi ketika suatu alokasi sumber daya dapat memaksimalkan surplus total yang diterima oleh setiap anggota masyarakat. Pasar kompetitif memaksimalkan total dari surplus produsen dan surplus konsumen. Total dari surplus produsen dan surplus konsumen optimal ketika kurva penawaran dan kurva permintaan berpotongan pada equilibrium. Kerugian bobot mati atau dead weight loss adalah kerugian bersih dari surplus produsen dan surplus konsumen akibat dari produksi kurang atau underproduction dan produksi berlebih atau istilahnya overproduction. Gambar 4.9 menunjukkan kerugian bobot mati. Pada gambar 4.9a menunjukkan konsekuensi dari memproduksi 4 juta hamburger per bulan, bukan 7 juta hamburger per bulan. Luas segitiga ABC yang diarsir dengan warna kuning disebut kerugian bobot mati akibat kekurangan produksi. Gambar 4.9b menunjukkan konsekuensi dari memproduksi 10 juta hamburger per bulan, bukan 7 juta hamburger per bulan. Ketika produksi meningkat dari 7 juta menjadi 10 juta hamburger, seluruh biaya produksi meningkat di atas kesediaan konsumen untuk membayar, yang mengakibatkan kerugian bobot mati yang setara dengan luas segitiga ABC. Potensi penyebab kerugian bobot mati karena inefisiensi produksi. Ketika penawaran dan permintaan berinteraksi secara bebas, pasar kompetitif menghasilkan apa yang diinginkan orang dengan biaya paling rendah, yaitu efisien. Ada sejumlah sumber kegagalan pasar yang terjadi secara alami. Kekuatan monopoli memberi perusahaan insentif untuk memproduksi lebih sedikit dan harga berlebih. Pajak dan subsidi mempengaruhi pilihan konsumen. Biaya eksternal seperti
polusi dan kemacetan dapat menyebabkan produksi berlebih atau kurang dari beberapa barang. Dan harga dasar atau batas bawah dan plafon harga atau batas atas harga mungkin memiliki efek yang sama. Demikian materi untuk aplikasi permintaan dan penawaran. Di video selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah mengenai elastisitas. Jangan lupa subscribe channel Kang Opas dan tonton video berbagi pengetahuan lainnya. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru berbagi pengetahuan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.